lainnya, untuk suatu fungsi ya, ada fungsi memiliki variabel acak kontinu seperti ini. Fx-nya nilainya x kuadrat per 81, untuk nilai x adalah minus 3 sampai 6. Kemudian ditanyakan fungsi probabilitasnya ketika u sama dengan 12 min x per 3. Kita cari dulu x-nya berapa. X-nya kita dapatkan 12 dikurangin 3u. Maka dx per du dimutlakan hasilnya adalah 3. Kemudian nilai u-nya berapa? Seperti biasa kita masukkan x min 3, masukin ke fungsi u, nilainya hasilnya adalah 12 kurang minus 3 berarti 15. 15 dibagi 3 5. Kemudian 6 dimasukkan ke sini, 12 dikurang 6 bagi 3 nilainya 2. Sehingga GU tidak lain adalah nih ya, kita masukkan x kuadratnya. X kuadrat kita ubah jadi U, 12 min 3U dikuadratkan dibagi 18. Jangan lupa dikali nilai mutlak dx per du, yaitu 3. Ini adalah hasil akhirnya. Oke. Ada teorema lain, masih ada beberapa, ada teorema 4. Saya nggak akan bahas detail. Kalian lihat saja bahwa ada beberapa teorema ya yang bisa kita manfaatkan. Ada teorema 4, ada teorema 6 di sini. Ada teorema 7 dan sebagainya. Masih banyak sih sebenarnya di bukunya. Kemudian ada kasus khusus di sini, kalau x dan y independen, GA-nya itu beda dengan fungsi kerapatan GA biasa kalau misalnya dia nggak independen gitu ya. Kenapa nggak saya bahas? Nanti akan saya bahas ketika pelajaran sinkron ya, melalui video call, karena harus menggunakan contoh-contoh soal. Nah, untuk yang ini saya bahas sedikit karena ada contoh soal yang memang saya bahas ya di slide ini, yaitu probabilitas kondisional. Jadi fungsi probabilitas kondisional y ketika x diketahui, maka dia adalah fungsi probabilitas bersama x dan y per f1x. Kemudian berikutnya untuk probabilitas kondisional x bila diketahui y adalah seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Ini sebenarnya bukan C ya, C nya kita udah ketahuan dari persoalan yang lain gitu ya. Di buku ini C nya adalah 1/42. Oke, ini fx adalah 2x plus y per 42 ya. Untuk kondisinya x nya di antara 0 sampai 2 dan y nya di antara 0 sampai 3. X dan y adalah bilangan bulat. Sekarang ditanya fungsi kondisional ketika fungsi kondisional y ketika probabilitas y ketika x nya diketahui ya, x nya adalah 2. Nah, kita cari dulu f1x ya. F1x kita dapatkan dari sini ya, dari sini untuk setiap nilai y-nya. Oke. Karena kan ini f1x kan, berarti semua nilai fx ketika y-nya 0, fx ketika y-nya 1, fx ketika y-nya 2, dan fx ketika y-nya 3 itu harus ditambahkan semua. Ini kan yang marginal x kan, kayak gitu caranya. Boleh dilihat lagi di tabel ya, di tabel fungsi probabilitas bersama. Nah, oleh karena itu hasilnya adalah 2x tambah 0 per 42 dan 2x tambah 1 per 42 dan seterusnya hingga akhirnya f1x atau marginalnya x itu adalah 8x plus 6 per 42. Sehingga fungsi probabilitas y ketika x-nya diketahui adalah fungsi probabilitas bersama 2x plus y per 42. Ini ceritanya ya, karena c-nya per 42 dan dibagi f1x kan, f1x nya tadi ini kan, tapi kan kita tahu x-nya berapa ya kan, kita masukin 2 di sini. Nah, ini jadi masukin 2, hasilnya adalah sebagai berikut, 4 ditambah y per 22. Nah, ini nih ada latihan soal kelompok ya, nanti tolong dilihat saja di slide-nya, nanti dikerjakan, baru nanti saya bahas ya. Nah, di sini kita bisa membahas apa sih teorema-teorema yang tadi saya skip itu. Baiklah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Selamat, kira-kira kalian nontonnya selamat siang kayaknya ya.